Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dari pembelajaran 1, yaitu Nabi Muhammad SAW panutanku. Sekarang kalian buka halaman 4. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Pantaslah hasilnya sukses. Maka kita harus meneladani sikap percaya diri dari Nabi Muhammad SAW dalam melakukan suatu pekerjaan maupun perbuatan. Karena sikap percaya diri Nabi Muhammad adalah salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan dakwahnya. Nah, di sini sikap percaya diri adalah percaya bahwa kita mempunyai kemampuan diri. Artinya, apabila kita memiliki sikap percaya diri, berarti kita memiliki kemampuan apa yang kita miliki. Kita yakin bahwa kita bisa melakukannya dengan baik. Percaya diri disebut juga dengan optimis. Jadi di sini kata lain dari percaya diri yaitu disebut dengan optimis. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri, memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Artinya di sini apabila kita memiliki sikap percaya diri, berarti kita menghargai kemampuan apa yang kita miliki dan memegang teguh pendirian. Apabila kita mengalami pekerjaan dengan adanya suatu musibah, maka kita harus memegang teguh pendirian kita bahwa kita yakin pasti bisa melakukannya dan tidak ragu-ragu. Lawan dari sikap percaya diri yaitu ragu-ragu, penyakit jiwa yang harus dihilangkan atau diobati. Jadi di sini apabila kita memiliki sikap ragu-ragu terhadap diri kita, maka hendaknya untuk segera dihilangkan atau diobati. Harus kita lawan sikap ragu-ragu itu. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umatnya untuk meninggalkan sikap ragu-ragu. Jadi Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada kita untuk meninggalkan jauh-jauh sikap ragu-ragu. Karena sikap ragu-ragu itu sangat tidak baik apabila sikap ragu-ragu ada kepada diri kita. Oleh karena itu Nabi Muhammad menyuruh kepada umatnya untuk meninggalkan sikap ragu-ragu. Selanjutnya, keraguan-raguan pada diri seseorang biasanya disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan seseorang. Oleh karena itu, kita harus rajin belajar menuntut ilmu agar mempunyai pengetahuan yang banyak. Jadi,
apabila kita memiliki suatu keraguan-keraguan dalam menghadapi suatu pekerjaan, berarti ilmu kita masih sedikit atau ilmu pengetahuan kita masih sedikit. Nah, bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang percaya diri? Caranya yaitu kita harus rajin belajar untuk menuntut ilmu agar memiliki pengetahuan yang luas ataupun banyak, sehingga kita menjadi orang yang percaya diri. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Artinya di sini, apabila hari kemarin itu masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, maka hari ini itu harus kita perbaiki sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi lebih baik dari yang kemarin atau dari sebelumnya. Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, beliau selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan sikap percaya diri beliau kepada kita, yaitu karena Nabi Muhammad SAW memiliki iman yang sangat kuat dan beliau yakin pada kemampuannya, maka beliau berhasil melakukan dakwahnya dengan sebaik-baiknya, dan beliau dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Rasul Allah atau utusan Allah. Selanjutnya, bagaimana cara kita agar memiliki sikap percaya diri? Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini maksudnya yaitu bertawakal, yaitu menyerahkan segala sesuatu apa yang akan kita kerjakan, kita serahkan semuanya hanya kepada Allah. Jadi apabila kita akan melakukan suatu pekerjaan maupun perbuatan yang akan kita lakukan, hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar kita termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Apabila kita menjadi orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita, seperti yang disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran, "Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Selanjutnya, mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Jadi apabila kita akan melakukan suatu perbuatan, hendaklah kita kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Tidak boleh ada rasa ragu-ragu untuk melakukannya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak ragu-ragu? Yaitu dengan cara mengenali diri sebelum mengerjakannya. Bagaimana kita akan melakukannya, apakah kita sanggup atau tidak. Apabila kita tidak sanggup, lebih baik ditinggalkan. Bila kita sanggup, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Nah, di sini apabila kita akan melakukan suatu kebaikan, maka janganlah malu. Biasanya apabila kita akan melakukan suatu kebaikan, biasanya kita dihantui oleh
perasaan malu ataupun ragu tanpa kita sadari, sehingga waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu atau malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah, maka hendaklah kita bertawakal agar kita menjauhi sifat malu ataupun ragu dalam mengerjakan suatu kebaikan. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang percaya diri. Yang pertama, tidak tergantung pada kemampuan orang lain. Jadi, apabila kita menjadi orang yang percaya diri, maka kita tidak boleh tergantung pada kemampuan orang lain. Kita harus yakin pada kemampuan diri kita sendiri. Yang kedua, bersikap tenang dalam menghadapi setiap musibah. Apabila kita memiliki sikap percaya diri, kita harus memiliki sikap tenang. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun ujiannya ataupun cobaannya, kita harus bersikap tenang. Yang ketiga, melakukan pekerjaan disertai keyakinan. Jadi di sini apabila kita memiliki sikap percaya diri, kita akan selalu memegang teguh pendirian kita dan yakin bahwa kita pasti bisa melakukannya. Yang keempat, tidak malu bertanya bila memang belum mengerti. Jadi apabila kita masih belum paham atau belum tahu, belum mengerti, hendaklah kita bertanya. Apabila kita ingin menjadi orang yang percaya diri, maka kita apabila belum mengerti, hendaklah kita bertanya. Yang kelima, tidak was-was atau ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Jadi apabila kita ingin menjadi orang yang percaya diri, kita tidak boleh was-was maupun ragu dalam melakukan suatu perbuatan maupun pekerjaan. Nah, di sini kita bisa ambil hikmah bagi orang yang percaya diri. Apa hikmahnya? Yang pertama, dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi apabila kita memiliki sikap percaya diri, kita pasti bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Yang kedua, tidak mudah putus asa walaupun menghadapi pekerjaan yang sulit. Apabila kita memiliki sikap percaya diri, kita tidak akan mudah putus asa. Tidak akan mudah untuk putus asa karena kita memiliki pendirian yang kuat. Dengan memegang teguh pendirian kita agar pekerjaan kita bisa terlaksana dengan baik. Bagaimanapun pekerjaan itu, meskipun sulit, kita pasti bisa melakukannya. Yang ketiga, selalu siap dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Jadi dalam situasi maupun kondisi keadaan apapun, kita siap untuk melewatinya karena kita sudah memiliki pengetahuan yang luas, sehingga kita siap untuk melewatinya. Yang keempat, terhindar dari rasa gelisah dan khawatir. Jadi hikmahnya apabila kita memiliki sikap percaya diri, kita akan terhindar dari rasa gelisah maupun khawatir karena kita memiliki keyakinan yang kuat dan kita melewatinya dengan tenang dalam menghadapi suatu musibah atau suatu masalah. Yang kelima, selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Jadi apabila kita memiliki sikap percaya diri, kita akan menjadi orang yang selalu bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah,
Nah, sementara sampai di sini dulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.